051358417 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Hari ini saya akan menjelaskan tugas 1 dari algoritma dan pemrograman tentang rangkuman sejarah apa itu algoritma dan dunia pemrograman komputer, serta membuat flowchart dan pseudokode tentang gaji lembur dan gaji pokok karyawan komputer. Algoritma adalah langkah sistematis dan logis yang dirancang untuk menyelesaikan masalah dalam ilmu komputer. Algoritma ditulis untuk menyelesaikan masalah menggunakan kode program yang akan dijalankan oleh komputer. Algoritma memiliki sejarah singkat tentang perkembangan yang telah mereka lalui menurut beberapa ahli. Di sini saya memberikan beberapa contoh ahli tentang algoritma, yaitu di abad ke-9. Di abad ke-9 pertama kalinya algoritma dikenalkan oleh ilmuwan Persia, yaitu Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi, yaitu beliau sering disebut sebagai Bapak Algoritma pada abad ke-9. Lalu pada abad ke-17 sampai 18, Newton dan Leibniz, ilmuwan, mengembangkan dasar logika matematika yang relevan dengan algoritma. Terus di sejarah abad ke-20 ada Donald Knuth, seseorang yang menulis The Art of Computer Programming, di mana menurut beliau algoritma adalah serangkaian aturan yang secara tepat melakukan urutan untuk menyelesaikan permasalahan. Lalu ada J.B. Dixit, beliau adalah seorang yang menulis buku Fundamentals of Computer Programming (MIT). Menurut beliau, algoritma adalah metode atau prosedur sistematis digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan jumlah yang terbatas. Terus algoritma itu ada beberapa jenis. Sini saya sudah mencontohkan ada 4 jenis algoritma yang saya berikan, yaitu ada algoritma linear atau sekuensial. Ini adalah jenis algoritma yang menyelesaikan masalah dengan melakukan langkah-langkah. Jadi dia secara berurutan hingga apa tujuannya itu tercapai untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, terus ada algoritma percabangan. Ada algoritma percabangan selection. Algoritma yang menggunakan logika. Algoritma ini biasanya sering sekali kita temui dalam melakukan coding. Yang biasanya kode seperti jika maka, atau biasa sering kita pakai itu if atau else. If else gitu. Terus ada algoritma yang ketiga, algoritma greedy. Jenis algoritma yang bekerja sebagai solusi terbaik dari semuanya tanpa mempertimbangkan secara keseluruhan. Lalu ada algoritma perulangan, yaitu looping. Jenis algoritma yang menjalankan perintah atau instruksi secara berulang-ulang. Lalu kita ke pembahasan apa itu pemrograman komputer. Yang dari saya jelaskan di sini, pemrograman komputer adalah sebuah proses menulis, memperbaiki, menguji, dan memelihara kode untuk membuat program komputer. Biasanya bahasa pemrograman itu ada Python, C++, dan Java yang sering kita gunakan ya sehari-hari untuk mengkomunikasikan instruksi pada komputer. Untuk menjelaskan tugas, tujuan dari pemrograman komputer adalah untuk menciptakan aplikasi yang dapat menjalankan fungsi sesuai kebutuhan pengguna. Sama ya seperti algoritma, saya juga di sini memberikan beberapa pandangan dari beberapa ahli, yaitu ada Czerny, sang pencipta bahasa C++. Menurut beliau, pemrograman adalah proses menciptakan sebuah instruksi yang memberitahu komputer cara melakukan tugasnya. Terus ada Brian W. Kernighan dan Dennis Ritchie. Itu menurut beliau, pemrograman bukan hanya sekadar menulis kode, tetapi memahami masalah, mencari dan merancang solusi. Terus ada dari Peter Norton, penulis buku Peter Norton's Introduction to Computer. Menurut beliau, pemrograman komputer adalah proses untuk menguji, menulis, dan memperbaiki serta
serta memelihara instruksi untuk komputer dan menjalankan tugasnya. Lalu pemrograman komputer ini ada beberapa jenis ya. Saya mengkelompokkan menjadi 3, yaitu ada bahasa pemrograman menurut tingkatnya. Ada yang bahasa dari tingkat yang rendah, itu contohnya kayak assembly, lebih dekat dengan bahasa mesin soalnya. Terus kedua ada bahasa tingkat tinggi, contohnya kayak Python, Java, C++ yang dengan mudah dipahami sama manusia. Terus yang kedua ada bahasa pemrograman menurut paradigmanya, itu imperatif atau prosedural yang berfungsi untuk memfokuskan pada urutan instruksi. Terus ada OOP atau Object Oriented Programming yang berfokus pada objek dan kelas. Lalu ada fungsional menggunakan fungsi matematika. Lalu ada deklaratif, fokus pada apa yang dilakukan bukan bagaimana melakukannya. Lalu saya menulis ada 3 jenis lalu selanjutnya ada 3 jenis platformnya, yaitu program buat web itu ada HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Lalu ada untuk pemrograman mobile itu ada Kotlin atau Android dan Swift untuk iOS. Terus ada pemrograman desktop ada Java, Python. Lalu ada pemrograman game ada Unity sama Unreal Engine atau C++ ya. Terus ada pemrograman AI, Python, R, sama MATLAB. Terus fungsinya untuk algoritma dan pemrograman komputer adalah yang jelas membantu ya menyelesaikan masalah lebih efisien dan lebih cepat, lalu mempermudah tugas yang ingin kita lakukan. Terus dapat membuat kita menciptakan software dan teknologi baru, tentunya kalau misalnya kita mempelajari algoritma dan pemrograman dengan baik ya. Lalu yang keempat, bisa digunakan untuk semua bidang dari pendidikan sampai industri. Zaman sekarang algoritma teknologi itu kan sangat berkembang pesat ya. Sudah pastinya di dalam teknologi butuh ada algoritma untuk menjalankan, seperti untuk membuat perangkat lunak misalnya. Terus di sini saya sudah memenuhi daftar pustaka yang diminta oleh tutor, yaitu ada 5. Di sini saya sudah saya sudah mencari dan mengetik ya, merangkumnya. Di sini ada 5 yang diminta di tugas tersebut. Oke, selanjutnya kita ke bagian yang B. Sejarah Java ya, sejarah Java dari dahulu sampai sekarang. Di sini saya sudah merangkum sedikitnya apa yang saya tulis, yaitu Java dimulai pada tahun 1991, dikembangkan oleh James Gosling dalam tim kecil di perusahaan Sun Microsystem. Awalnya proyek ini dinamainya OAK, lalu berganti menjadi Green, dan sekarang berganti menjadi Java karena terinspirasi dari kopi Java yang lagi tuh sangat populer ya. Awal proyek ini tuh dilakukan karena mereka ingin membuat bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk perangkat elektronik kayak peralatan rumah tangga dan bagaimana semestinya ya, bagaimana macamnya itu. Namun saat itu internet muncul dan mereka akhirnya bertransformasi ini dari ingin membuat bahasa pemrograman yang bisa dipakai perangkat elektronik. Sekarang bahasa pemrograman itu bertransformasi menjadi bahasa pemrograman untuk aplikasi seperti web, desktop, dan mobile. Lalu pada tahun 1995, di mana internet sedang booming, Sun Microsystem merilis Java 1.0 untuk pertama kalinya ke publik dengan slogannya itu Write Once, Run Anywhere atau WORA, di mana program Java ini cukup ditulis sekali saja yang bisa dijalankan di berbagai platform seperti Windows, Mac, and Linux tanpa diubah-ubah. Ini bisa dilakukan karena Java memiliki Java Virtual Machine atau JVM. Perkembangannya dari masa ke masa itu dari tahun 2000, Java pada itu tahun 2000-an tuh Java lagi populer banget karena digunakan untuk bikin desktop, web, sama enterprise atau perusahaan besar ya. Terus di tahun 2006 pada hari itu Sun itu membuat Java menjadi open source atau bisa siapa saja bisa bantu untuk ngembangin si Javanya itu. Lalu tahun 2009 pada saat itu Oracle membeli perusahaan Sun Microsystem dan otomatis juga Java lagi itu berpindah tangan ke pemilikan Oracle. Terus tahun 2010 sampai 2020 Java terus berkembang dari tahun ke tahun, melakukan pembaruan rutin seperti Java 7, Java 8, Java 11, dan lain sebagainya.
Dan untuk saat ini atau masa kini, saat ini Java tetap populer ya, dipakai oleh dan masih sangat sering digunakan biasanya pada dunia perbankan, Android dan aplikasi. Karena yang kita tahu sekarang membuat perangkat lunak itu kan harus menggunakan pemrograman ya, bahasa pemrograman, dan ya pasti di dalamnya ada algoritmanya. Dan mungkin memakai bahasa Java yang lebih sering dipakai sekarang. Terus di sini saya juga menuliskan ada 2 software yang dikembangkan sama Java, itu ada Eclipse IDE atau ini perangkat lunak untuk ngoding yang dibangun sepenuhnya sama si Java, dimana Eclipse ini menyediakan berbagai fitur seperti editor kode, debugger, dan manajemen proyek. Lalu yang kedua ada Minecraft. Ini biasanya video game atau game yang biasa dimainin sama anak-anak, dan itu tuh booming banget, mendunia banget, populer banget. Walaupun versi mobilenya itu pakai bahasa lain ya, bukan bahasa pemrograman Java, tapi Minecraft dalam versi PC atau komputer itu masih menggunakan bahasa Java. Oke, jadi untuk flowchartnya di sini saya sudah buat ya. Di sini saya sudah buat flowchartnya. Dimulai dari awal dulu, start atau mulai, lalu saya langsung membuat golongan kerjanya. Di sini ada 3 golongan, yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C. Lalu di sini ada gaji pokoknya juga. Di sini gaji pokok golongan A 5 juta, golongan B 6.500.000, dan golongan C 9.500.000. Oke. Lalu kita masuk ke jam lembur. Di sini ada jam lembur, di sini ada 5 macam jam lembur, dari kalau ada 1 jam lembur, 2 jam lembur, 3 jam lembur, 4 jam lembur, dan 5 jam lembur. Untuk 1 jam lembur itu gaji lemburnya itu 30%, 2 jam lembur itu gajinya 32%, 3 jam lembur itu 34%, 4 jam lembur itu 36%, dan 5 jam lembur itu 38%. Oke, lalu kita masuk ke proses jumlah penghasilan. Jadi di setiap jam lembur yang diberi oleh perusahaan, misalnya dari golongan A, misalnya lemburnya 2 jam, misalnya lemburnya 2 jam, berarti gaji pokoknya 5 juta itu ditambah gaji lemburnya 32%. Makanya di sini ada saya buat jumlah penghasilannya gaji pokok ditambah gaji lembur. Oke, lalu kita ke total penghasilan. Di sini total dari penghasilan hasil perjumlahan tentang penghasilan lemburnya plus gaji pokoknya. Lalu di sini ada total penghasilan. Baru setelah itu kita sampai di tahap akhirnya itu selesai. Jadi itu tahapan-tahapan dalam flowchart yang saya buat untuk masalah kasus nomor 2. Oke, lalu kita ke pseudokodenya. Di sini saya sudah bikin sesuai ininya. Yang pertama udah pasti harus start dulu ya, start, lalu ke input golongan sama jam lemburnya. Terus if golongan A, masukkan golongan A dengan gaji pokoknya 5 juta, lalu masukkan golongan B dengan gaji pokok 6.500.000, lalu masukkan gaji pokok golongan C untuk gaji 9.500.000. Lalu kita tutup dan kita buka dengan jam lemburnya. Penghitungan untuk jam lemburnya. Di sini untuk lembur jam pertama itu gaji pokoknya ditambah 30%. Atau 0,30. Terus untuk lembur kedua gaji pokoknya ditambah dengan 32%, lalu untuk lembur ketiga ditambah dengan 34%, lembur keempat ditambah dengan 35%, dan lembur kelima ditambah 38%. Lalu sama seperti voucher tadi, sudah selesai, kita tutup dan kita totalkan penghasilannya, yaitu gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Outputnya itu total penghasilan. Jadi setelah udah dijumlah nanti keluar hasil dari gaji pokok plus gaji lemburnya. Ini sama aja kayak voucher tadi penjelasannya, cuman ini bedanya kita melakukannya pseudokode ya, dua hal yang berbeda, dua aplikasi yang berbeda juga. Jadi saya sudah membuat pseudokodenya seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu untuk soal nomor 2 yang saya jelaskan untuk membuat voucher dan pseudokode. Oke, sekian saja penjelasan tugas 1 algoritma dan pemrograman dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf jika penjelasan saya masih kurang jelas dan mungkin terganggu oleh suara-suara di sekeliling saya yang mengganggu ketika saya menjelaskan tugasnya. Semoga tugas saya dapat dikoreksi dengan baik, menjadikannya masukan untuk tugas saya selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih.